Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ingkang kula mulyakaken para sepuh pilih sepuh, para tokoh masyarakat yang kami hormati, pengurus Yayasan Darul Faqih Malang Indonesia beserta unit-unit pendidikan yang ada di bawah Darul Faqih, baik SMP Davindo, Madrasah Diniyah Darul Faqih, TPQ Plus Permata Darul Faqih, yang kami hormati aparat Desa Pandan Landung, pengurus ranting Nahdlatul Ulama Pandan Landung, yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, para hadirin hadirat jamaah Majelis Ahad Pagi Sehidup Sesurga, serta para santri semuanya, ingkang mugi-mugi sedanten sehat walafiat, panjang umur fi taatillah wa taati Rasulillah, napa kemawon ingkang dikaruniakan oleh Allah untuk kita, mugi-mugi dados karunia ingkang barokah manfaat, keluarga barokah manfaat, anak turun barokah manfaat, damelan barokah manfaat, rezeki barokah manfaat, kesehatan barokah manfaat, dan sepanjang usia kita dijadikan oleh Allah sebagai umur ingkang barokah manfaat, maslahat dunia akhirat, tidak ada satupun yang membahayakan kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, hari ini kembali kita mengawali kajian Ahad Pagi setelah kemarin milad dan sekaligus sebenarnya pembukaan Ahad Pagi. Insya Allah nanti Ramadan beberapa pertemuan kita akan ngaji seperti ini, kecuali nanti satu Ahad menjelang Idul Fitri, insya Allah sudah kita liburkan kembali. Keraton panjenengan sampun repot badhe blonjo, tumbas klambi, tumbas bahan jajan, tambal kastengel, putri salju ya. Dan nanti akan dibuka lagi sekian Syawal, kita omongkan lagi, intinya sekaligus berhalal bihalal. Ahad ini kita mulai lagi, dan yang akan kita sampaikan sebagai materi adalah persiapan menjelang kedatangan bulan suci Ramadan. Insya Allah lek boten lepat, Ramadan akan jatuh pada tanggal 1 Ramadan ya. 1 Ramadan lek boten lepat, kalau ikut kalender penanggalan Kudus ini jatuh pada hari Selasa tanggal 12 nomor 13 nih. 13 April, berarti saat ini dinten Ahad ben ya. 2 hari lagi kita memasuki Ramadan. Lek posoan kirang rong dinten, berarti riyaden sampai kirang dinten. Nah, itu riyo ya. Wis kurang rong sakulan rong dina. Nah, Bapak Ibu sekalian, derekaken dawuhipun para ulama. Manusia kita itu kalau mau melakukan ibadah, sebelum kita ibadah, ada 2 hal yang harus kita penuhi. Yang pertama at-tazkiyah, yang kedua al-ilmu. Tazkiyah maksudipun noto ati. Ditoto atine supados siap terus nglampahi ibadah niki bener-bener lillahi ta'ala, tulus ikhlas semata-mata karena Allah. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan ini tidak lillahi ta'ala,
mangke lillahi ta'ala, boten asal napa. Yang kedua yang harus kita siapkan adalah ilmunya. Maka ini sesuai dengan momen yang kita hadapi saat ini. 2 hari menjelang Ramadan, mari kita siapkan 2 hal ini. Yang pertama tazkiyah, yang kedua ilmu. Dalam bab tazkiyah, noto ati. Kenapa kita harus menata hati yang dampaknya adalah tulus ikhlas? Dan bagaimana caranya? Cara menata hati tazkiyatun nafs, salah satunya adalah dengan mengetahui keutamaan ibadah itu. Berarti lek cara sakmenika kula lan panjenengan sedanten kedah semerap nopo fadilai poso. Yang sering kita dengar, yang pertama ada jaminan ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang sering kita dengar, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam riwayat lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Berdasarkan 2 hadis ini, siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dosanya yang telah lalu akan diampuni. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Poso, taraweh, witir, darusan diniati menghidupkan malam Ramadan, insya Allah kita akan mendapatkan ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Jadi berdasarkan ayat ini, berdasarkan hadis ini, siang dan malamnya Ramadan itu ampunan. Maka mari kita ambil kesempatan, kula lan panjenengan sedanten iki dosane gedhe napa kada? Waka. Maka diambil kesempatan ini. Bulan Ramadan, bulan ampunan. Yang kedua, kita mendapati Ramadan ini sebuah keistimewaan yang luar biasa. Kula lan panjenengan sedanten menangi sasi Ramadan. Ini keistimewaan, kesempatan yang diberikan oleh Allah yang tidak terhitung bagaimana fadilah dan keutamaannya. Wonten setunggal hadis mekaten. Wonten 3 orang yang berkawan, sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? 2 orang pertama ini meninggal dunia dalam keadaan syahid, dalam keadaan berjuang di jalan Allah, gugur di medan pertempuran, dalam kondisi jihad yang sebenarnya. Sudah maklum, orang yang gugur sebagai syahid ini akan mendapatkan ampunan Allah. Dari 3 orang tadi, yang meninggal dunia dalam keadaan syahid 2 orang. Orang yang ketiga waras, seger waras, selamat, artinya tidak gugur sebagai syahid, tapi dia tahun depan sakit terus meninggal dunia. Terus meninggal dunianya baru tahun depan. Apa yang terjadi? Salah seorang sahabat mimpi, ternyata orang yang ketiga ini yang meninggal dunia dalam keadaan sakit, bukan dalam keadaan syahid, derajatnya di surga lebih tinggi daripada kedua temannya. Sing mimpi ini kita ini heran, lu kok iso ya? Padahal koncone sing loro jelas syahid di medan jihad. Nah sedangkan temannya itu meninggal dunia biasa, dalam tanda kutip, yes pokoknya loro terus itu. Kenapa tapi derajatnya kok lebih tinggi daripada kedua temannya yang pertama? Ditanyakan kepada Kanjeng Nabi, kok saged Kanjeng Nabi? Orang yang meninggal dunia dalam keadaan sakit mengalahkan kedudukan orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid. Akhirnya keheranan ini dijawab oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh,
alaysa ba'dahuma kada wa kada shalah wa adraka ramadhana fasama fawalladhi nafsi biyadihi inna bainahuma la ab'ad kama bainas sama'i wal ardh. Bukankah orang yang ketiga itu baru meninggal tahun depan, dia bisa nambah ibadah sholatnya sekian sholat, sesuatu yang sudah tidak bisa lagi dikerjakan oleh kedua temannya. Wa adraka Ramadan, lan orang ini mendapati bulan Ramadan, menangi sasi Ramadan, lalu dia berpuasa di bulan Ramadan itu, sesuatu yang tidak bisa lagi dilakukan oleh kedua temannya. Kanjeng Nabi lalu bersumpah, demi Allah, sesungguhnya derajat orang yang ketiga ini di surga dibandingkan kedua temannya lebih tinggi daripada jarak langit dan bumi. Artinya apa? Menangi Ramadan berarti mendapati kesempatan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, dan ini membuat derajat kita di surga lebih tinggi. Semoga kita juga mendapatkan keutamaan yang sama. Allahumma amin. Nomor 3, kenapa kita harus senang dengan datangnya bulan suci Ramadan terus noto ati? Nomor 1 kalau Ramadan bulan ampunan. Yang kedua, akan ditinggikan derajat orang yang berpuasa di bulan Ramadan melebihi derajat orang yang syahid, melebihi orang yang gugur di medan jihad. Yang ketiga, kita akan dijauhkan dari siksa neraka. Dulu pernah kita jelaskan bahwa berapa panjangnya kita akan dijauhkan dari siksa neraka. Kanjeng Nabi dawuh, "Ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'adahu Allahu bidzalikal yaum wajhahu 'anil nar." Siapa orang yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, siapa orang yang berpuasa 1 hari karena Allah, maka akan dijauhkan dari siksa neraka sepanjang perjalanan 70 tahun lamanya. Dulu pernah kita jelaskan, wonten tiyang melampah, anggone melampah niki 70 tahun boten mandek-mandek. Kita sampai pun ini, jangan Amerika, ya, London, Bukit Gresik, balik Australia, balik kan Pandan. Wong 70 tahun anggone melampah niki boten mandek-mandek. Maka sejauh perjalanan 70 tahun itu kita akan dijauhkan dari siksaan api neraka. Padahal puasanya 1 hari. Bagaimana kalau kita berpuasa dan kewajiban kita 1 bulan? Katakan 1 bulan wonten 29 dinten, wonten 3 doso dinten, 30 hari. Berarti melampaui pinten tahun? 30 ping 70 tahun. Pinten tahun berarti? 2100 tahun. Wonten tiang melampah, boten mandek-mandek 2100 tahun. Pinten 1000 kilometer. Sejauh perjalanan itu orang akan dijauhkan dari siksa neraka berkat dia mau menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Mugi-mugi sehat walafiat serta panjang umur fi taatillah wa taati Rasulillah, amin ya rabbal alamin. Yang keempat, jangan sampai ada yang menodai kesucian Ramadan. Kita, keluarga kita, teman-teman kita, orang-orang terdekat kita, ojo gampang ninggal poso. Jam itu moro sarapan, bojone gak masak, jam 8 budal nang warung, gak ketok sirai mek ketok sikile, jam 1 awan ngombe es degan, moker rokokan. Nggih, naudzubillah. Kanjeng Nabi nate mimpi. Mimpinya Kanjeng Nabi bukan sembarang mimpi. Bainama ana naim, ketika aku tidur, aku didatangi oleh 2 makhluk yang dalam syarahnya dijelaskan ini 2 malaikat.
Kedua malaikat ini memegang kedua pundakku. Lalu keduanya membimbing aku untuk menaiki sebuah bukit. Di tengah bukit aku mendengarkan teriakan jeritan orang-orang yang sedang kesakitan karena disiksa oleh Allah di dalam neraka. Aku tanyakan kepada malaikat, man haula, siapa itu? Mereka adalah penghuni neraka. Allahumma ajirna minan nar, semoga kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai dihindarkan semuanya dari siksaan api neraka. Allahumma amin. Kedua malaikat ini membimbing lagi aku sampai aku tiba di puncak bukit. Di atas bukit aku melihat orang-orang yang digantung di atas tubuhnya, mulutnya pecah, terluka, mengeluarkan darah. Aku tanya kepada malaikat, man haula, siapa mereka wahai malaikat? Dijawab oleh malaikat itu, haula illadzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka, wahai Nabi Muhammad, adalah orang-orang yang mokel berbuka puasa sebelum datangnya waktu berbuka puasa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tiang lek mokel berarti kan ada kemungkinan piyambake injin niat poso. Injin niat poso terus buatan enten udur syar'i ningali es degan kok enak, kok seger, godaan besar. Ojo ningali es degan, ningali sandal dikecap ya lek poso kaya penak ya. Loro dikira kurma. Lah tapi ambek ini tanpa udzur syar'i, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, moro mokel. Orang yang seperti ini berdasarkan riwayat tadi sudah disiksa sedemikian rupa. Padahal niat poso saat temene. Nopo malih tiyang sing memang boten purun poso. Enak nggih mawon. Moro gak poso, Ramadan gak Ramadan padha wae. Ya tetep ana kopi nang dhuwure meja. Sing wonten sing boten nglampahi siang. Nggih padahal nggih bremosen. Napa sing tiyang bremosen pun balik napa dari balik. Dari alit-alit niki putra kita kelas 3 SD, 4 SD pun poso, pun siang. Lah ini pun bremosen boten turun siang. Nauzubillah min dzalik. Kalau orang yang niat puasa terus mokel tanpa dibenarkan oleh syariat sudah disiksa seperti itu. Tubuhnya bergelantungan, mulutnya pecah, mengeluarkan darah, terluka, disiksa oleh Allah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang memang komitmen isganok semangat blas untuk poso? Padahal Al-Quran mengatakan ayyamam ma'dudat, hari-hari yang tertentu saja. Poso ini mau apa sepanjang tahun? Kan boten mek saulan tok. Saulan 29 30 dino. Gak sampai 325 dino. Sallu ala Nabi Muhammad. Tiket melampai siang alasannya salas. Ya, alasannya salas. Maka mari 4 penjelasan ini menjadi modal bagi kita untuk menata hati senang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kalau imanan wahtisaban, yakin semata-mata mengharap ridho Allah, bahwa keutamaan puasa itu di seluruh bulan Ramadan apa di awal Ramadan toh? Seluruh bulan Ramadan. Berarti jangan sampai menyambut Ramadan itu karena euforia semata. Mek seneng-senengan tok di awal biasanya rame-rame, tapi tanggal 15 Ramadan lemes. Tanggal 20 tambah lemes. Jamaah tarawih sofi mengalami kemajuan. Biasanya hitung sof maju mekare telung sof. Berarti ini harus ada yang kita introspeksi. Padahal Ramadan itu bulan ampunan, bulan pembebasan dari neraka. Full 1 bulan atau hanya di awal bulan? Full di 1 bulan. Jangan mek euforia semata, mek pokoknya rame budal kok rame, malam Selasa rame. Untuk 10 dino pun lemas. Nah ini hati-hati. Pemane 10 terakhir bulan Ramadan pun saingan antara Nurul Iman kali Matos kali MOG ya di kafe pindah dan
Tengok itu kalau mau belanja di siang harinya, tidak harus di malam hari, karena siang dan malam semuanya full adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, berikutnya kalau kita sudah tazkiyah, yang kedua yang kita butuhkan adalah ilmu. Secara singkat mengatakan fikih puasa di bulan Ramadan. Rukun puasa cuma ada 2. Rukun puasa cuma ada 2. Ingkang nomor setunggal an-niyah, niat. Yang kedua meninggalkan sesuatu yang bisa membatalkan puasa, misalnya makan, minum, terus pangapunten termasuk al-jima, hubungan suami istri. Yang pertama niat. Kalau puasa kita wajib, keranten wonten puasa wajib, wonten poso sunnah. Kalau puasa kita wajib tabyitun niyat, melakukan niat di malam hari, mulai ba'da maghrib sampai terbitnya fajar, mulai maghrib sampai subuh, itu waktu niat. Ada beberapa keterangan yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, senyampang kita masih mau masuk Ramadan. Menurut mazhab Syafi'i, niat niki wajib tiap malam. Menit tene poso bengi iki niat. Menit tene poso bengi iki niat. Menurut mazhab Syafi'i, niatnya harus tiap malam. Sunnah menurut mazhab Syafi'i, niat itu juga di awal Ramadan diniati selama 1 bulan penuh. Saya niat puasa Ramadan 1 bulan penuh. Niki sunnah dawuhipun mazhab Syafi'i. Monggo kula lan panjenengan lampahi, berarti malam nopo? Malam pertama tarawih malam nopo? Malam Selasa. Niat sareng-sareng, saya niat puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan tahun ini lillahi ta'ala. Terus baru niat yang per malam, nawaitu shauma ghadin dan seterusnya. Saya lihat ke masjid-masjid terlanggar malam Selasa khusus niatnya 2 versi. 2 versi. Versi yang pertama versi 1 bulan. Yang kedua versi yang tiap malam. Dengan catatan sekali lagi, keranten kula lan panjenengan sedanten bermadhab Syafi'i, nanti tiap malam harus tetap melakukan niat. Ini catatan nomor 1. Shallu ala Nabi Muhammad. Pun ngantuk nomor ibu. Nomor kali. Nalikane kula lan panjenengan sedanten niat sareng-sareng ten masjid ten langgar sak mantune salat tarawih, harus kita perhatikan pun ngelamun panjenengan. Nalikane melafatkan niat itu jangan sampai ngelamun. Hadirkan juga di dalam hati. Jangan nawa itu soma, padahal ngarane nawa itu soma kan. Terus gelambiar pundi-pundi pikiran. Keranten kalau kita ditanya, niat itu wajibnya di mulut apa di hati? Di hati ya, lalu kelamun berarti belum sah niatnya. Awal itu soma kan ada ifardi syahri mulut. Hadirkan juga di dalam hati. Keranten nopo niat itu yang wajib adalah di dalam hati. Baik pula kalau imam yang akan memimpin sareng niat itu mengingatkan, monggo mari kita niat sareng, sekaligus mari kita hadirkan di dalam hati kita masing-masing bahwa saya niat besok berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka atau setelah melafadzkan niat, diam dulu untuk tadi niat yang dilafadzkan itu dimasukkan dalam hati. Berarti 2 proses. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati fardan lillahi ta'ala. Dan
Nanti lafadznya harokatnya kita kaji. Manten-manten terus menang Mendel nawaitu soma wadin di dalam hati. Ini sekali lagi karena niat itu wajibnya di dalam hati. Yang ketiga, catatan kita yang ketiga tentang niat adalah harokatnya seperti apa. Harokat yang betul itu kalau syahri Ramadhani hadihis sanati. Pokoknya sama-sama podo meringis kabeh. Coro ngimut-ngimuti. Nawaitu soma gadin an ada fardhi syahri Ramadhani hadihis sanati. Kalau mau difathah semuanya, nawaitu soma gadin an ada fardhi syahri Ramadhana hadihis sanata. Oke, biasanya kita Ramadhana hadihis sanati. Tinggal pokoknya lek mangap kabeh, lek meringis kabeh. Nawaitu soma gadin an ada fardhi syahri Ramadhani hadihis sanati. Pun sebenarnya itu kan lafaz bahasa Arab yang kadang kita tidak tahu artinya. Yang paling penting jenengan niat dengan bahasa yang panjenengan paham. Ustaz kula biasanya cara Jawa nopo angsal. Ustaz kula keseharian dengan anak dan istri saya ngomong bahasa Inggris. Nopo saged kula niat bahasa Inggris monggo. Intinya ingkang panjenengan paham. Saya niat besok puasa Ramadan lillahi ta'ala. Jelas ya? Itu masalah niat. Terakhir, rukun yang kedua. Rukun yang pertama niat dengan catatan tadi malam Selasa niat saulang kabeh tapi tiap malam tetap wajib niat. Yang kedua ketika niat sareng-sareng sekaligus dimasukkan di dalam hati. Masukkan di dalam hati. Lek sampai supe niat berikut Ustaz. Kalau sampai lupa niat berarti rukunnya mboten genep. Berarti rukunnya mboten jangkep. Berarti puasanya otomatis tidak sah. Meskipun tidak sah tetap wajib meninggalkan makan minum mulai subuh sampai maghrib. Soro mboten. Tapi diniati tetap harus meninggalkan makan minum sampai maghrib. Tapi keluar Ramadan dia tetap wajib mengkodok karena dia lupa melakukannya. Terakhir, rukun puasa adalah meninggalkan makan minum dan semua yang membatalkan puasa mulai subuh sampai maghrib kecuali lupa. Hari pertama Selasa kok lali mangan sapiring kerupuk entek telu durung ngombe dhewe ngono ya mosok ya Allah iya lho durung ngombe ya apa maneh untung samane sapiring apa kabar blas ngelak ngene entek telu kerupuk bareng ya kecuali lupa bonus itu sudah dikasih rezeki oleh Gusti Allah. Tapi kalau pemasukan dengan sengaja ini yang ayah berbahaya terhadap puasa kita. Ada pembahasan dalam fikih yang namanya manfaat. Manfaat itu lobang-lobang yang kalau kemasukan sesuatu membatalkan puasa. Sak temennya sebenarnya di tubuh kita itu ada 9 lobang. Tapi menurut mazhab Syafi'i hanya dihitung 7 lobang yang seandainya kemasukan sesuatu batal. 9 lobang dulu. Meripat wonten pinten? Kali. Irung bolongannya wonten pinten? Wonten sing bolongannya juga kali. Berarti sekawan. Kuping pinten? Kali. Berarti sekawan tambah kali pinten? 6. Manten-manten pangapunten lobang belakang dan depan 2. Berarti 6 itu dong. 6 tambah 2 sama dengan 8. Sing setunggal apa? Mari lali. Lafam ini. Mulut 1. Berarti total pinten? Ada 9 lobang. Menurut selain mazhab Syafi'i, 9 lobang ini dihitung semuanya. Kemasukan apapun dengan sengaja di 9 lobang itu membatalkan puasa. Tapi menurut mazhab Syafi'i mboten. Cuma 7
Berarti 9 dikurangi 2 yang tidak dianggap sebagai manfaat atau lobang apa? Kedua mata. Kedua mata ini kemasukan apapun, kemasukan apapun tidak membatalkan puasa. Umpami kelebon, kelilipan kelebon duwe misalnya ya, orang mati hijau itu bukan batal. Meskipun umpami panjenengan sakit mata, terus diparingi obat tetes mata, meskipun kraos dan tenggorokan ini kadang nopo kraos apa? Kraos pahit, boten batalakan puasa. Itu menurut mazhab Syafi'i. Tapi 7 lubang yang lain kalau kemasukan sesuatu membatalkan puasa. Pertanyaannya sekarang ini masa pandemi. Terus pemerintah gencar-gencarnya melakukan vaksin. Mantun-mantun yang mau tindakan kesa swab ya. Ternyata moconnya swab nih. Kita ngomong swab gimana ya? Swab. Kemudian wonten malih jinos itu kemarin dibahas di Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, membatalkan puasa apa tidak semua itu. Yang pertama, kalau vaksin itu sudah difatwa oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat MUI Pusat bahwa vaksinasi di bulan Ramadan tidak membatalkan puasa. Salah satu pembahasannya ya karena tidak masuk di antara 7 ini, 7 lubang tadi vaksin ini. Si mantan vaksin itu, kamu tidak nonton ini di sondet itu dia nangis sama badan. Kemudian, berarti kan sih bukan termasuk 7 lubang, tidak membatalkan puasa. Itu salah satu alasannya. Tenang mawon, berarti bukan batalan kosong vaksin. Kenapa nggak malam hari saja? Ya karena kita malam hari, tapi masa dokter berhubungi sampai pada jam kerjanya pagi sampai sore. Yang kedua, ginos itu penemuan dari UGM. UGM menemukan bahwa bau mulut orang yang sedang kena corona, bahasa Inggrisnya the abab, itu ternyata berbeda dengan bau mulut atau uap mulutnya orang yang sehat. Makanya mereka menemukan nanti uap mulut itu dimasukkan ke kantong atau ke tempat tertentu, terus disetorakan. Sebulan disetorakan, maka sakit terdeteksi orang ini positif atau negatif. Tapi tingkat keabsahannya nggak sampai 100%. Makanya untuk naik pesawat masih diperdebatkan oleh dokter, cukup nggak ginos ini atau harus swab tadi itu. Tapi untuk tingkat screening sudah layak. Di screening KBI positif obatnya itu sudah layak. Tapi tingkat kevalitannya tidak sampai 100%. Kita kembali ke fikih puasa. Menurut panjenengan ginos ini batalkan puasa apa? Bahwa malah nyebur ya, kan tidak ada pemasukan apa. Ginos jelas tidak membatalkan puasa. Pertanyaannya sekarang swab itu ada dodik, stik ya, kadang gede ini, sampai jalin stik ngoten terus ujungnya dikasih kapas dengan catatan murni kapas. Dijelaskan kemarin oleh dokternya dari UNER, Dr. Athoillah, bahwa ditanyakan oleh teman-teman Komisi Fatwa itu di kapasnya itu ada cairannya enggak? Karena mempengaruhi pembahasan fikih. Ternyata menurut keterangan dokter hanya kapas. Swab itu alatnya, aktivitasnya swab. Swab itu goresnya. Nasi digores sekali bisa melalui hidung, bisa melalui mulut. Nanti swab diurep-urep nih irumi. Terus jeneng asing bangir lek mantun swab ora irumi ora mekrok. Sak penjalin ya. Dilebetaken terus digores. Ada yang lewat mulut. Ternyata kalau dikaji secara fikih, menurut mazhab Syafi'i, menurut pendapat yang kuat itu membatalkan puasa. Mengapa? Karena stik itu sampai di belakang hulkum. Hulkum itu bahasa Inggrisnya the endel-endel. Itu sampai ke pinggirnya.
menurut pendapat yang terkuat membatalkan puasa. Tapi menurut pendapat yang kedua, menurut pendapat yang dhaif, tidak membatalkan puasa. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki sepakat tidak membatalkan puasa. Mengapa? Karena menurut kedua mazhab ini salah satunya yang menyebabkan batal puasa itu kalau yang masuk itu benda larut. Benda apa? Benda larut kemudian masuk benar-benar. Sedangkan tadi menurut keterangan dokter cuma kapas, tidak ada cairan apapun. Mboten enten kimia, mboten enten obat, mboten enten itu cuma ngoles ngambil virusnya itu. Ngambil virusnya melalui kapas itu. Intinya fatwa itu tidak bisa disampaikan ini mazhab Syafi'i ngeten, mazhab Hanafi ngeten, mazhab Maliki ngeten, diambil yang maslahat. Akhirnya keputusan Komisi Fatwa MUI Jawa Timur suwab tidak membatalkan puasa. Barangkali panjenengan dari tindakan dan Kalimantan ya pesawat harus swab, atau kemudian tadi numpak sepur, atau mungkin kondisi kita akan di screening misalkan terus harus swab, maka lebih baik memang rekomendasinya dilakukan malam hari supaya huruf minal khilaf keluar dari perdebatan. Tapi seandainya dilakukan di siang hari di bulan Ramadan dan kita pun sedang berpuasa, swab tidak membatalkan puasa. Mugi-mugi dados ilmu ingkang barokah manfaat, selalu sehat, selalu kuat, panjang umur, kita menangi Ramadan tahun ini dan Ramadan tahun-tahun berikutnya untuk nambah-nambahi amal kebajikan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Doa penutup akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ihsan. Minggu depan kita mengaji, disampaikan kepada yang lain. Barangkali belum ada yang tahu, ada yang belum tahu. Kalau ada pertanyaan, monggo diserat kemawon tentang puasa, ditulis, diserahkan pekan depan. Kepada Ustaz Muhammad Ihsan mohon berkenan menutup dengan doa. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan fi ni'mah wa kaffun masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. وتقضي لنا بأجل الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بذلك على درجات ونقدمنا من الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا. اللهم اجعلنا مولاتنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأهلنا وتلاميذنا وجماعتنا من أهل العلم وأهل السلامة وأهل العبادة وأهل الجماعة وأهل السنة وأهل القرآن وأهل الخير وأهل الجنة وإياهم من أهل الشر المضير. اللهم ادفعنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والضلال والطعن وسوء مختلف الأشهاد والمحن ما دار منها ما بطن من بلادنا إندونيسيا خاصة ومن المسلمين عامة على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا والإخوة الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام، اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم ربنا افرض علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا وأولادنا اللهم صورتنا وأميرتنا
اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.